Selamat pagi, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kita mengikut Tuhan, ada satu perkara, Tuhan memberikan satu kebenaran bagaimana mengelola pikiran, akal budi kita, itu sesungguhnya yang menjadi kunci kemenangan setiap orang-orang percaya. Seringkali kita khawatir, itu disebabkan karena pikiran kita yang berlebihan dalam merespon sesuatu. Dalam masa pandemi beberapa waktu yang lalu, kalau sekarang barangkali dampaknya sudah berkurang begitu, pikiran kita menjadi peka, batuk sedikit, pilek sedikit, pikiran kita begitu maju memikirkan, wah, saya kena COVID nih. Dan tidak jarang atau tidak sedikit orang yang pada akhirnya dari pikiran yang demikian kalut, khawatir, takut, cemas, benar-benar membawa ke arah sakitnya, sekalipun bukan sakit corona, tapi barangkali jadi demam dan lain sebagainya. Itu merupakan satu fakta atau bahkan kita barangkali pernah mengalaminya. Seperti di Roma 12 ayat 2, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kunci kemenangan kita, kunci perubahan yang akan mengarahkan kita menuju kesempurnaan atau keserupaan itu adalah bagaimana pikiran kita diubahkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di Filipi 4 ayat 6, itu tentu merupakan firman yang sudah biasa kita dengar dan memang firman itu rupanya sangat pas atau implikatifnya sangat luar biasa di dalam hidup ini, karena yang namanya kekhawatiran itu begitu mudah datang dalam hidup. Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam firman ini ada 3 hal yang diungkapkan atau ditekankan. Yang pertama, itu jangan kamu khawatir dalam hal apapun. Kekhawatiran memang ada 2 hal. Kekhawatiran yang berdasarkan nalar yang sehat, artinya ketika orang tua seharusnya khawatir ketika anak kecil berjalan mondar-mandir di jalan besar, itu kekhawatiran dengan akal yang sehat, karena di situ memunculkan potensi-potensi yang bisa membahayakan anak kecil itu. Tetapi kalau kekhawatiran kita bukan berdasarkan nalar yang sehat dan cenderung memperbesar atau memperumit situasi, itu kekhawatiran yang salah. Dan itu seringkali dipicu oleh persoalan kecil, pikiran kita terfokus di situ, sehingga menjadi liar, tidak terkendali, arahnya adalah ke pikiran yang salah, membuat kita menjadi cemas, menjadi takut, akhirnya jatuh ke dalam dosa kekhawatiran, yang akhirnya benar-benar menghasilkan satu perubahan kondisi sesuai dengan kekhawatiran kita tersebut. Jadi artinya apa? Meresponi satu masalah, itu tentu ada rasa kecemasan bagaimana kalau persoalan ini tidak terselesaikan. Tetapi ketika kita belajar kepada Tuhan, kita harus mempercayakan bahwa kuasa firman-Nya, kuasa Allah kita, perlindungan dan pertolongan Tuhan kita, itu jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi.
sehingga kekhawatiran yang berlebihan atau pikiran yang terlalu maju untuk menginterpretasikan segala kemungkinan buruk yang terjadi, itu seharusnya sudah kita patahkan sejak awal. Dan itu kaitannya dengan ayat 8, makanya di situ dengan jelas dikatakan apa yang mesti kita pikirkan dalam hal apapun. Ya. Ayat 8 itu jelas sekali apa yang harus ada dalam pikiran kita. Itu sebenarnya satu kebenaran firman Tuhan, caranya cespleng untuk mengantisipasi pikiran kita yang liar, memikirkan perkara-perkara buruk yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan. Jadi jangan terlalu jauh pikiran kita untuk membayangkan hal-hal yang buruk, lawanlah dengan pikiran yang benar di Filipi 4 ayat 8. Terus yang kedua, latihlah dirimu ketika engkau menghadapi kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran untuk berdoa kepada Tuhan. Ini tentu satu pola kebiasaan yang harus kita paksakan. Dan secara natural tentu berbeda dari kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Responnya kalau orang khawatir tentu dia akan melipat gandakan kemampuannya, kemauannya, fokusnya pada usahanya, pada kemampuan dirinya. Tetapi anak-anak Tuhan ketika berhadapan dengan satu masalah, justru kita menghadapkan diri pada kekuatan Tuhan dengan cara mengkomunikasikan dengan Dia. Seringkali ajakan kita atau pancingan dari masalah itu adalah memaksa kita mengeluarkan seluruh emosi, ambisi, kekuatan kita untuk menyelesaikannya. Tetapi yang berlawanan dengan itu, yang dipaksakan bagi orang percaya adalah justru kita datang kepada Tuhan. Itu tentu akan melawan akal sehat kita, dan kehendaknya firman Tuhan memang seperti itu. Dan kita percaya dari doa itu kita akan peroleh kekuatan yang baru, akan peroleh satu pengharapan yang baru, otomatis akan membunuh pikiran kita yang liar, yang kusut, yang cenderung tidak mempercayai firman Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Tentu mengucap syukur di saat kita cemas, di saat ada persoalan yang berat, itu tidak mudah. Mengatakan Tuhan, terima kasih atas persoalan yang Kau percayakan kepadaku. Terima kasih atas kondisi yang kami alami saat ini. Itu tentu tidak mudah. Karena pada saat itu hati kita pengen dipuaskan dengan hadirnya satu jawaban yang kilat, yang mendadak, yang instan. Tapi justru pada saat itu kita tetap mempercayai waktu dan saat yang tepat bagi Tuhan untuk bertindak. Itu adalah satu perlawanan kita terhadap seretan iblis yang membuat kita kalut, kusut, takut, cemas, dan lain sebagainya. Manakala kita datang kepada Tuhan, kita meletakkan otoritas tangan Tuhan mengerjakan solusi di dalam persoalan kita. Kita harus belajar di tengah masalah yang ada, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas masalah itu. Artinya, kita sedang menempatkan Tuhan sebagai satu solusi utama atas persoalan kita. Kita tahu bahwa rencananya jauh lebih ajaib, jauh lebih sempurna dibanding usaha-usaha yang dapat kita lakukan. Terus ayat yang ke-7 di situ dikatakan, maka damai sejahtera Allah akan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu adalah satu jawaban yang instan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jadi dari jawaban doa itu ada jawaban yang sifatnya langsung kita rasakan.
jaminan atas jawaban doa yang langsung seketika itu kita rasakan adalah maka damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang membuktikan bahwa Allah itu nyata, Allah itu benar, Allah itu berkehendak untuk kita berkemenangan atas setiap masalah yang kita hadapi. Karena selesai kita berdoa, atau pada saat kita berdoa, pada saat kita menghadapi masalah, katanya Tuhan hadir dengan damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita. Pikiran kita pasti ditundukkan manakala kita berpikir benar sesuai firman Tuhan, mengajar kita berpaling untuk berdoa kepada Tuhan, memaksa kita mengucap syukur, jawaban langsung dari persoalan itu adalah damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan, kita saksikan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup dalam setiap hidup kita, hidup orang percaya, karena kasih-Nya yang ingin membawa kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.